Jadi banyak kan yang datang, kenapa mereka memilih CV? Iya, itu rata-rata tuh karena masalah pajak. Yang wajib disiapkan selain KTP, NPWP, KBLI, alamat, nama, email. Jadi alamat tidak hanya alamat secara rumah, tapi alamat online gitu ya, Karena waktu daftar di Sabu pun sudah ditanyakan alamat email. Nanti waktu bikin NPWP pakai alamat email. Bikin username dan password ketika di OSS pakai alamat email. Jadi itu penting dibuat gitu ya. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alfi dan juga Esi dalam program Legal Talk bersama dengan Legal to Us. Kemarin kan kita bahas ini ya Mbak, bahas tentang badan usaha yang berbadan hukum. Nah sekarang kita akan bahas tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang Bagaimanakah? berbadan hukum. Iya, Oke. bagaimanakah itu? Langsung aja check it out. Nah Mbak, apa sih pengertian dari badan usaha yang tidak berbadan hukum? Badan usaha yang tidak berbadan hukum jelas secara ciri-ciri bahwa dia produknya, surat keterangannya tidak ada surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dulu seperti itu, tapi beda sekarang. Nanti makanya mungkin banyak kan kita akan bahas tentang Kemeniter Vennootschap kali ya, gitu ya, karena itu yang tren, maksudnya banyak dikenal oleh masyarakat luas, di mana dia adalah salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dulu dia hanya didaftarkan di pengadilan negeri, jadi beda banget gitu ya. PT jalurnya lewat sistem AHU, kemudian kalau CV pengadilan negeri gitu ya, CV, UD, kemudian perusahaan perorangan itu lewat pengadilan negeri. Tapi sejak beberapa tahun lalu semuanya sudah dialihkan ke AHU, sistem administrasi hukum gitu ya. Jadi di sana sekarang ini CV pun juga prosesnya hampir menyerupai seperti PTC. Jadi dia memang sebutannya masih sama, badan usaha yang tidak berbadan hukum. Artinya bahwa dia masih dalam bentuk kumpulan orang yang dia mengumpulkan modal untuk suatu usaha gitu ya. Kalau kita mulai bahas tentang CV sendiri sama kayak PT, wajib didirikan minimal dua orang. Dua orang tuh yang satu bertanggung jawab penuh, yang satu tidak bertanggung jawab penuh. Yang bertanggung jawab penuh itu sekutu aktif sebutannya, atau mungkin kita sering mengenalnya sebagai direktur CV. All in, untung rugi semua kegiatan ditanggung oleh direktur. Sekutu Aktif. Tapi kalau sekutu pasif, karena dia hanya sebatas setor modal, maka dia hanya tanggung jawab dari modal yang dia setorkan itu ke CV. Katakanlah CV itu rugi gitu ya, 10 juta gitu ya, maka dia berapa dia kasih modal ke sana. Kalau dia ternyata hanya kasih modal misalnya 5 juta, karena kan kalau CV nggak ada batasan modal ya Cek ya, gitu ya. Jadi hanya tanggung jawab dari yang dia sudah sampaikan di situ. Lalu sisanya siapa? Direktur, gitu ya. Karena direktur bertanggung jawab sepenuhnya, kita pernah bahas sampai ke harta pribadi. Mungkin beberapa apa sih hal yang harus kita perhatikan ketika kita itu mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum? Sebenarnya poinnya sama sih. Jadi banyak kan yang datang, kenapa mereka memilih CV? Itu rata-rata tuh karena masalah pajak. Nah, sebenarnya ini mungkin nanti juga akan ditanyakan sama Cek, tapi ketangkepnya tuh rata-rata begitu, atau biayanya lebih murah kalau CV. Nah sekarang karena sistemnya hampir sama, ada pendaftaran juga di AHU. Nanti kita uraikan satu persatu caranya gitu ya Cek. Kemudian harus ada pesan nama dan sebagainya, maka biayanya pun juga tidak terlalu jauh berbeda gitu Cek. Itu berarti mungkin kurang lebih karena sudah sistem, berarti biaya pun akan lebih hampir sama. Memang tidak lebih mahal dibandingkan pendirian PT ya. Kenapa itu berbeda? Karena yang berpengaruh pada PNBP yang dibayarkan oleh notaris gitu ya. Jadi memang sedikit berbeda. Tapi overall sebenarnya itu kan investasi. Kita membentuk CV ataupun PT. Itu Cek. Nah, kalau kan memang sekarang ini banyak banget pengusaha-pengusaha, pelaku usaha yang
baru aja terjun dalam dunia usaha, mereka lebih memilih CV karena ketika ditanya kenapa Mbak, takut pajaknya Mbak, takut ininya. Oh, tapi emang kalau untuk pengurusan pajaknya itu sama nggak dengan sama. Jadi kalau misalnya teman-teman legal pengen memilih, alasan utamanya adalah masalah pajak. Satu, kita tuh punya bisnis gitu ya. Jadi don't worry tentang pajak. Kenapa? Masing-masing baik sekutu aktif ataupun sekutu pasif itu kan memang mereka punya NPWP. Wajib juga punya NPWP. Nanti tuh input NPWP ketika didaftarkan. Maka kaitannya dengan syarat pendirian ya Cek ya. Mulai dari KTP otomatis harus ada sekutu aktif, KTP sekutu aktif harus ada KTP siapa yang jadi sekutu pasif. Karena di situ akan menentukan siapa direkturnya. Boleh nggak suami istri? Kadang tuh gitu. Nggak boleh PT karena harus dua entitas yang berbeda gitu ya. CV sama, dia juga harus subjek yang berbeda. Kenapa? Karena suami istri itu kalau mereka tidak ada pisah hartanya kan cuma jadi satu, maka kebacanya satu gitu ya. Bahkan ada dalam klausul di dalam pendirian CV, kalau sekutu pasif dia mulai menjalankan kegiatan sama seperti direktur, dia sudah terjun dan menyatakan diri bahwa dia adalah sekutu aktif. Artinya pertanggungjawaban apapun dia juga sepenuhnya, tidak hanya sebatas modal. Kembali ke tadi, nggak boleh dengan dia suami istri. Karena konteksnya adalah harus dua subjek hukum yang berbeda. Nek rugi ya yang bertanggung jawab hanyalah yang direktur gitu Cek. KTP, NPWP itu KTP, wajib. NPWP. Otomatis juga alamat usaha. Dia alamat usahanya di mana? Bahkan ada yang mensyaratkan surat keterangan alamat usaha yang dibuat oleh kelurahan, gitu ya. Domisili ya. Yang kemudian yang keempat KBLI, klasifikasi bidang usahanya. Atau kalau bingung datang ke notaris, saya misalnya gitu ya, Cek, buka toko bangunan, jualannya A, B, C, D, E, F, G, sebutkan semuanya. Nanti notaris akan mencarikan gitu ya. Atau kalau bingung, nanti bisa kok di Legal to Us pun akan dicarikan KBLI-nya apa saja. Saat ini harus disesuaikan dengan KBLI 2020 gitu ya, Cek. Kemudian tadi yang pertama KTP, NPWP, alamat atau domisili, KBLI. Kemudian yang kelima yang utama nama. Ya, Sama dengan PT, saat ini untuk CV pun wajib pesan nama. Jadi setidaknya sediakan mungkin mau semedi dulu menentukan nama apa yang cocok, nama apa yang hoki gitu ya. Karena nanti ada sistem pesan nama. Kalau ternyata menyerupai dengan bidang lain, maksudnya CV lain, maka tidak akan bisa dipakai Cek. Gitu ya. Sama Kayak seperti gitu. PT. Sama seperti PT sistemnya. Jadi seperti itu. Kemudian modal, kenapa modal itu ada yang meminta untuk dituliskan di dalam akta, ada yang tidak. Semua tergantung dari ketika nantinya misalnya CV ini sering ikutin tender, di tender itu wajib menyertakan modal tidak di dalam akte. Kalau tidak rata-rata tidak menyertakan, tapi tetap akan diminta berapa pemasukan yang dia masukkan ke dalam CV. Karena itu nanti pada waktu pendaftaran itu ada tulisannya modal bentuk apa, uang, barang, itu waktu daftar di sistem itu ada. Bangunan gitu Bisa. Jadi maksudnya kan mau diinbrengkan, kalau bahasa orang hukum inbrengkan itu pemasukan dalam suatu usaha. Cuman artinya dia dihibahkan ke dalam CV itu atau ke dalam PT itu, hanya memang untuk proses balik namanya nanti akan berbeda. Gitu, Cek. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang KBLI. Kalau setahu Alfi di CV itu jenis usahanya terbatas. Benar nggak? Nah, itu apa aja biasanya jenis usahanya? Apa saja? Contohnya yang jelas dia tidak mungkin akan joinan dengan orang asing. Ya. Ya. Oh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Orang asing hanya bisa PT PMA gitu ya. Jadi manakala punya rekan ya prefer PT dan langsung bentuknya PMA. Kedua, itu semua akan terkait pada masalah resiko mana yang dia ambil. Menengah, rendah gitu ya. Kalau alasan dia masalah pajak, otomatis dia memilih rendah. Maka misalnya seperti konstruksi, perdagangan besar yang kemudian ekspor impor dan sebagainya, itu mungkin akan harus dipikir ulang. Usaha jasa gitu ya. Itu ada yang memang wajib bentuk PT. Nanti itu bisa cek. Jadi sebenarnya buat para pelaku usaha yang baru, main-mainlah ke OSS atau main-mainlah ke adminnya Legal to Us gitu ya, untuk tanya
untuk KBLI ini bisa nggak dimiliki CV atau PT, masuk kategori menengah tinggi, menengah ataupun resiko rendah, sehingga nanti itu berdampak pada produk nanti perizinan. Karena kan saat ini orang mulai berpikir tuh bikin usaha tuh nggak cuma legalitas aku punya CV, aku punya PT. Karena nanti setelah bikin CV, tanda tangan di notaris, keluar tuh surat keterangan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, lewat sabu, bukan sabu yang lain ya gitu ya, atau punya Sabu aja kita cukup makan sabu, gitu ya. gitu ya. Sabu tuh sistem administrasi badan usaha gitu ya. Kalau PT namanya di SABH, sistem administrasi badan hukum. Tapi kalau CV namanya sabu. Gitu ya. Namanya sabu. Itu baik CV ataupun firma daftarnya lewat sabu. Sama, webnya sama. Nah, lagi. Jadi ketika dia selesai bikin CV, akte, kemudian surat keterangan terdaftar, mau nggak mau daftar NPWP. Bisa NPWP online. Lanjut lagi ke OSS. Yang wajib disiapkan selain KTP, NPWP, KBLI, alamat, nama, email. Jadi alamat tidak hanya alamat secara rumah, tapi alamat online gitu ya, Karena waktu daftar di Sabu pun sudah ditanyakan alamat email. Nanti waktu bikin NPWP pakai alamat email. Bikin username dan password ketika di OSS pakai alamat email. Jadi itu penting dibuat gitu ya. Itu berarti email, jangan lupa loh email, karena semua informasi juga akan masuknya ke email. Betul. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang badan usaha tidak berbadan hukum, terus salah satu contohnya adalah CV atau persekutuan komanditer. Bahasa Belandanya Komanditer Vennootschap. Kalau bener ya, buat suhu-suhu yang pinter bahasa Belanda, kurang lebihnya Komanditer Vennootschap. Terus kita udah juga bahas tentang syarat-syaratnya juga. Tadi KTP, NPWP, ini wajib nih NPWP nih. Jadi mungkin orang-orang kalau misalnya aku kalau udah punya NPWP tuh mereka langsung horor gitu loh pelaku Kita usaha. bukan kepanjangannya KPP ya, kita bukan ya. bukan kepanjangan dari kantor pajak, tidak. Tapi itulah saat ini tuh semua orang diharapkan memang punya identitas lewat NPWP. Makanya ada berita yang nantinya NIK menjadi NPWP diaktifkan manakala kita punya usaha untuk pelaporan. Oh ya, orang itu tuh khawatir tuh ya, tentang masalah pajak. Aduh, mesti nilainya tinggi. Untuk CV ataupun bahkan untuk perusahaan perorangan, kita bicara yang juga bahkan badan hukum ya. Ini yang kadang orang rancu, mesti kalau PT pajaknya tinggi. Mau CV perusahaan perorangan yang berbadan hukum ataupun PT yang berbadan hukum, tapi kalau dia omset brutonya itu dia tidak lebih dari 4,8, masih 0,5%, 0,5%. Kecuali kalau lebih dari 4,8 M loh itu. M ya bukan. Maka 4,8 daftarkanlah juta, ke PKP pengusaha kena pajak. Tetapi kalau misalnya belum sampai itu, ya masih 0,5%. Itu akan terlihat nanti teman-teman itu manakala daftar NPWP online. Di laman terakhir itu ada dua pilihan. Dia ikut BPH 23, artinya dia mengikuti yang dapat 0,5% atau sudah menyatakan diri bahwa dia masuk ke PKP. Kayak gitu. Jadi don't worry masalah pajak, mau rekan-rekan itu mau CV, mau PT sama 0,5% selama masih di bawah 4,8 miliar ya ini ya, bukan juta ya guys. Gitu, karena apalagi kemarin kan kasus online shop itu yang 35 juta gitu kan, tiba-tiba dikasih surat 35 juta, mungkin itu yang bikin horor, tapi kan karena sudah PKP pengusaha itu. Jadi jangan takut teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman masih bingung tentang badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, PT, CV, firma, UD ataupun PT perseorangan yang baru aja, itu bisa langsung call legal to us. Nah, mungkin ada pesan enggak buat pelaku usaha gitu? Rata-rata tuh mereka tuh mesti bertanyanya begini, kita bikin CV dulu aja sih Bu atau Mbak, yang karena kita masih kecil-kecil gitu ya. Satu prinsip yang sering saya share bersama adalah jangan berpikiran kecil jika memang kamu bermimpi besar gitu ya. Kalau memang arahan usaha kita nantinya akan berbentuk PT, jadi
pintunya tuh beda. Orang tuh kadang bilangnya begini, kami mau ningkatin CV ke PT gitu ya. Iya. Memang mungkin kesannya begitu, tetapi dua ini tuh suatu hal yang item yang berbeda. Tadi CV itu pintunya di Sabu, PT itu pintunya di SABH. Memang sama-sama di Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Tapi suatu entitas yang berbeda, nggak bisa yang kemudian otomatis akan naik tingkat, tidak. Artinya pelaksanaannya tuh CV tetap harus dibubarkan. CV dibubarkan, kekayaannya kemudian dimasukkan masuk kepada PT yang baru. Nah, CV dibubarkan itu apakah simpel itu? Satu, otomatis dia akan narik NPWP, ya kan? NPWP-nya karena tadinya bentuknya atas nama CV. Apakah mudah untuk menarik NPWP? Mudah. Makanya harus rapi. Artinya kadang ada KPP yang minta laporan rutin 3-5 tahun. Ada juga yang lebih. Maka ini yang perlu di-share bersama gitu ya, Cek ya. Kalau memang harapannya nantinya akan besar, why not PT langsung. Pak, PT juga modal dasarnya 50 juta, disetornya juga minimal 25%, berarti berapa, Cek? 12,5 juta kan tidak satu orang, karena ini adalah PT secara umum, minimal 2 orang bisa di-share bersama. Jadi seperti itu. Orang masih beranggapan saya mau ningkatin CV ke PT, tak sesimpel itu, karena harus dibubarkan dulu, baru kemudian membuat PT baru. Dulu ada memang beberapa itu yang franchise itu mereka nggak masalah bentuknya CV. Beberapa yang datang itu bukan bergerombol sih, beberapa datang itu adalah aduh sekarang kebijakan baru tuh harus ditingkatkan PT. Aku upgrade ya. Memang kesannya upgrade gitu ya. Tapi PR-nya dia banyak karena dia harus bebarin CV, dari pembubaran itu otomatis kemudian dia melakukan pengumuman. Karena otomatis akan diumumkan di koran kalau dia memang sudah berhubungan dengan pihak ketiga bahwa pemberesan sudah selesai, ada likuidatornya, kemudian ditarik pajaknya dan sebagainya. Ditarik pajak itu NPWP-nya dicabut kan, Cek. Karena kan dia mau menyelesaikan semua, sisa harta baru dipindahkan ke PT yang baru. Jadi, manakala memang rekan-rekan sudah berpikir usahaku nantinya akan besar. Memang nantinya aku nyasar kepada taruhlah ekspor impor. Aku ingin menarik investor dan sebagainya. Why not langsung PT? Karena tadi kita udah bahas pajak sama aja. Pajak sama. Omset masih di bawah 4,8 ya masih 0,5%. Kayak gitu, Cik. Jadi jangan takut teman-teman semuanya gitu. Gak seseram itu kok maksudnya. Kalau misalnya kita bener-bener ya Mbak, maksudnya kita bener-bener tahu syarat ketentuannya, peraturannya. Jadi nggak boleh takut. Kalau misalnya kita mimpinya besar bahwa wah ini akan jadi franchise di seluruh Indonesia, langsung aja bikin PT daripada harus kerja 2 kali. Betul. Harus kerja beberapa kali gitu ya. Artinya kemudian mau membesarkan dengan memperluas usahanya, kemudian harus berpikir saya mau upgrade lah gitu ya. Itu yang masih di kalangan umum tuh masih menyampaikannya seperti itu. Padahal itu 2 entitas yang beda antara CV dengan PT gitu ya. Jadi why not, memang jika memang berpikir nantinya akan besar usaha itu, dan semua orang saya yakin kok para pelaku usaha tuh nggak mau harapannya datar kan, enggak maunya kan naik tangga. Walaupun naik tangga itu pasti akan ada effortnya gitu ya, tapi effort itu adalah investasi untuk menuju naik. Terus juga sama dengan banyak pelaku usaha yang lain. Jadi semakin, kalau orang bilang kan pohon gitu ya, semakin tinggi angin, kalau dia sudah menganggapnya itu aduh susah nanti bentuk PT sebagainya, nah, pohon kalau mau semakin tinggi juga akan semakin kena anginnya lebih banyak gitu ya. Bisa juga teman-teman kalau misalnya masih bingung Mbak gitu, kunjungi aja website kami www.legaltous.com, terus call Legal to Us. Nanti kita akan memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman dari semua permasalahan tentang legalitas dan juga usaha. Jadi jangan sampai ketinggalan juga tayangan ini di Legal to Talk setiap hari Sabtu jam 6 sore. Jadi sampai di sini obrolan kita. Tunggu tayangan berikutnya tentang usaha yang lebih menarik untuk teman-teman. Bye bye.